Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Mulyadana dengan NIM 230701500051 kelas F. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil tugas terakhir saya mengenai. Sebelum itu saya akan mengenalkan sedikit mengenai diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Mulyadana. Hobi saya mencari hal-hal baru. Bakat saya masih terpendam. Kesibukan sekarang sebagai mahasiswa yang menempuh program studi psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Saya lahir di Makassar tanggal 29 Agustus tahun 2005. Teman-teman saya biasa memanggil saya dengan sebutan Raihan. Jadi saya memilih teori dari tokoh psikologi yaitu Sigmund Freud, yaitu teori psikoseksual. Sigmund Freud adalah teori perkembangan yang mengemukakan bahwa individu mengalami serangkaian tahapan perkembangan psikoseksual pada masa kanak-kanak yang membentuk struktur kepribadian mereka. Menurut Freud, pada setiap tahap ini anak mengalami konflik psikoseksual yang harus diatasi untuk berkembang secara normal. Jika anak tidak berhasil menyelesaikan konflik tersebut, bisa terjadi fiksasi atau masalah perkembangan yang dapat mempengaruhi kepribadian di masa dewasa. Jadi tahap perkembangan psikoseksual itu terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama tahap oral 0-1 tahun, kedua itu tahap anal 1-3 tahun, yang ketiga tahap palik 3-6 tahun, yang keempat tahap latensi 6-12 tahun, dan yang terakhir tahap genital 12. Yang pertama itu saya akan menjelaskan fase oral 0-1 tahun. Pada fase oral, daerah mulut merupakan pusat kepuasan yang diperoleh melalui berbagai kegiatan. Misalnya kegiatan mengisap atau menggigit yang dilakukan bayi. Melalui mulut, bayi melakukan kontak pertama dengan lingkungan. Jadi pada fase ini saya memasukkan benda apapun yang ada di dekat saya ke dalam mulut saya dan mengisapnya. Pada umur 6 bulan, gigi saya mulai tumbuh. Saya sudah bisa berbicara pada umur 9 bulan dan saya terbilang anak yang cukup lama. Terus fase anal 1-3 tahun. Pada fase ini, pusat kepuasan anal terletak pada daerah anus atau dubur. Anak mendapat kepuasan dengan cara menahan atau membuang kotoran menurut kemauannya sendiri. Melalui kegiatan ini, anak belajar tentang adanya kebebasan untuk menentukan sendiri kemauannya. Jadi pada anak umumnya fase anal ini mereka baru diajarkan toilet training. Tetapi kata ibu saya cukup untuk diajar toilet training itu pada umur 9 bulan. Dan juga saya ternyata tidak memakai popok dari bayi dikarenakan pada saat itu keuangan keluarga saya lagi menipis. Dan pada fase ini juga ketika saya sedang di dalam kamar mandi, saya senang berlama-lama di dalam kamar mandi. Dan saya itu cenderung bahagia ketika bermain air di kamar mandi. Terus fase pelik di usia 3-6 tahun. Pada fase ini anak mulai menaruh perhatian kepada alat kelaminnya dan mulai menanggap perbedaan antara alat kelamin perempuan dan laki-laki. Anak mulai tertarik pada orang tua yang berlainan jenis kelamin dengan dirinya. Pada fase ini saya selalu mencari perhatian orang tua saya dengan cara apapun, seperti kasus sederhana. Ketika mainan saya bergeser sedikit pun, saya langsung menangis. Dan saya juga mulai memahami perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Mulai dari mainannya yang berbeda seperti boneka itu untuk perempuan dan mobil itu untuk laki-laki. Dan cara buang air kecil anak perempuan dan laki-laki itu berbeda. Terus fase latensi usia 6-12 tahun. Pada fase latensi ini dorongan seksual anak kembali tenggelam. Anak akan menghindari hubungan sosial dengan lawan jenis dan mulai membangun hubungan sosial yang intensif dengan kelompok sebayanya. Jadi pada fase ini saya itu lebih suka dan sering bermain dengan teman saya yang laki-laki, dan merasa pada saat itu persaingan atau gengsi saya itu terhadap perempuan itu sangat tinggi. Yang terakhir itu ada fase genital usia 12 tahun ke atas. Pada fase genital terjadi kematakan alat seksual primer.
organ reproduksi dan alat seksual sekunder, kumis, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan meningkatnya dorongan seksual yang ditampilkan lewat ketertarikan terhadap lawan jenis. Pada fase ini, saya mulai tertarik dan cenderung memperhatikan lawan jenis dan mulai merasakan perubahan terhadap diri saya, mulai dari suara yang tidak lagi terdengar seperti anak-anak pada umumnya dan hal-hal pubertas lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.